Di akhir tahun 2025 dan kebetulan Bang Celi sekarang lagi ada di pusat pemerintahannya Amerika Serikat di Washington DC. Nah, kita momen seperti ini kayaknya bagus juga kalau kita bahas Amerika di tahun 2025, gejolak dan perubahannya dan juga dampaknya terhadap dunia. Bang Celi lagi di Washington DC, lagi Di, dingin-dinginan. ja- di jantung politik Amerika, Bel. 3 derajat. Winter 3 is derajat. already here. Winter is already here. Ini Tapi tepatnya di mana nih Bang? Bang berdiri nih. ini di Pennsylvania Avenue, dekat White House, Gedung Putih. Jadi kalau patung di belakang saya itu patung Benjamin Franklin, salah satu founders Amerika. Kalau terus dikit dari situ satu blok, White House yang lagi dibongkar oleh Donald Trump. Isunya lagi dibongkar, Bel. Iya. Oke nih Bang. Jadi, Kalau misalnya jadi, kita menggambar, gimana Bang? jadi ini 3 derajat, Bel. Tapi demi pemirsa podcast Freedom Institute, kita berdingin-dingin, Bel, melaporkan dari Washington DC. Mantap. Oke, Bang, kalau misalnya kita menggambarkan Amerika Serikat tahun 2025, Ya, dirangkum dalam satu kalimat, apa yang sedang terjadi nih sebenarnya? kalau satu kalimat, judul thumbnail kita udah persis tuh, Bel. Gejolak dan perubahan. Itu jadi turbulensi yang tingkat tinggi. Jadi setahun Donald Trump, ya kira-kira ya Mel ya, kira-kira Ya, kalau kira-kira kita dari 20 Januari kan kan dia dilantik ya. sekarang kan sudah menjelang Ya. besok ini Natal, kota Washington DC udah sepi, Mel. Kegiatan terakhir kemarin. Jadi kita di sini saatnya refleksi lah setahun kira-kira apa yang terjadi. Kita sudah laporkan berkali-kali. Ya. Tetapi pada akhir tahun ini kita bisa mengatakan bahwa dalam tahun 2025 jarang sekali dalam sejarah Amerika yang panjang ini 250 tahun ada satu tahun yang betul-betul penuh gejolak, perubahan, arahnya lagi bercabang. Kita belum tahu, sejarah kan tidak bisa diprediksi. Tapi dari setahun ini kita lihat bahwa baik di dalam negerinya maupun di luar negerinya, Amerika sedang bergolak, sedang berubah, sedang mencari bentuk yang baru. Nanti kita bahas satu persatu kan, domestiknya seperti apa, peran luar negerinya seperti apa. Dan ini satu aksis yang sama adalah pusatnya pada langkah-langkah Presiden Donald Trump. Nah, ini yang menjadi bahan pembicaraan bukan hanya di podcast Freedom Institute, Mel, tapi semua podcast seluruh dunia sekarang sedang membaca Amerika ini sedang mengalami proses apa. Semua tahu ini proses yang sangat penting, sangat fundamental, dan arahnya sangat signifikan bukan hanya bagi Amerika, tetapi juga bagi dunia, Mel. Ini kan negara terbesar, terkuat, terkaya di dunia. Ekonomi Amerika itu 29 triliun dolar GDP-nya. Indonesia kan 1,5. Ya, Jauh. lihat jauh kan. Ini pasar dunia terbesar, kekuatan militer dunia terbesar. Penuh dengan orang-orang yang kreatif kan, seperti Elon Musk, seperti Jensen Huang, seperti Bill Gates, Zuckerberg, Bill Gates, belum lagi penulis-penulis politik, penulis sastra, penulis kebudayaan. Dahsyat, negeri ini dahsyat, tetapi sekarang sedang dipimpin oleh seorang tokoh yang semua orang di kiri dan di kanan, di depan dan di belakang bertanya-tanya, what is happening in the United States? Nah, ini yang kita mau bahas secara reflektif tahun ini untuk melihat tahun depan di tengah winter di Washington DC, Mel. Di dekat patung Benjamin, Franklin. Oke Bang, biar nggak kedinginan aku langsung aja nih Bang. Untuk 3 derajat, Mel. 3 derajat itu
Kalau kita di Gunung Salak di villa itu kan 18 derajat, Mel. Ya. Tuh juga tuh sama Jadi kayak GDP-nya Amerika sama Indonesia. agak jauh, agak jauh, agak jauh. Oke, Bang, ini oke. Tadi Abang bilang kebijakan kita akan bahas kebijakan domestik dalam negeri dan Ya, luar negeri. Dalam negerinya dulu nih, Bang. Gimana nih Trump? ya, Banyak kan ada salah satunya ya soal imigrasi. ya, Terus ya, yang Doge juga gagal kan yang sama Elon Musk. Tuh bisa ya, ya, diceritakan lagi. ya. Banyak hal ya. Kalau kita mau konsepsikan apa sosok Trump sebagai pemimpin tertinggi di Amerika sekarang, banyak yang berkata bahwa dia sudah menjadi lebih membawa Amerika yang demokratis ya selama 2 abad menjadi lebih mendekati tipologi kompetitif authoritarianism. Jadi ada penulis yang bagus yang baru menulis di Foreign Affairs ya, Ziblatt dan Levitsky, ini profesor Harvard, mengatakan bahwa Amerika sekarang ini bukan lagi demokrasi sebagaimana yang kita kenal, tetapi sudah menjadi kompetitif authoritarianism yang dibandingkan dengan Turki di bawah Erdogan, dibandingkan Hungaria di bawah Orban, ya seperti itulah. Mungkin berlebihan istilah itu. Amerika tetap masih demokratis, Mel. Tradisi panjang 200 tahun nggak gampang dihilangkan oleh seorang. Betapapun pentingnya orang tersebut seperti Donald Trump. Mungkin lebih bagus disebut bahwa Trump ini sekarang menjadi imperial president. Jadi imperial presidency sebuah konsep dalam literatur ilmu politik yang memperlihatkan eksekutif yang terlalu dominan dibanding cabang-cabang pemerintahan lainnya, seperti misalnya Kongres dan yudikatif. Nah, memang tindakannya dalam dunia imigrasi, misalnya sekarang blokade itu, Mel, di perbatasan selatan, hampir nggak ada lagi kaum migran yang masuk, sebagaimana jutaan yang masuk di zaman Biden waktu setelah COVID ya. Dalam hal itu dia berhasil dalam tanda kutip ya, walaupun metodenya barangkali orang pertanyakan, tetapi dia lumayan populer dalam segi itu, betapapun banyak yang tidak suka pada ekses-eksesnya. Tetapi lebih dari itu, banyak tindakannya sebagai seorang presiden yang mendatangkan kecurigaan bahwa dia memakai metode-metode otoritarian dalam memerintah sekarang, dalam berbagai hal. Memusuhi universitas, memusuhi kaum intelektual Amerika, bahkan kita pernah membahasnya. Menggunakan executive order untuk tarif. Tarif itu merusak fondasi Amerika, Mel. Ya, setelah beberapa bulan baru mulai terasa nih dampak ekonomi tarif yang mulai pelan-pelan menjadi atau mengikis. Walaupun kita harus mengerti bahwa dibandingkan banyak ekonomi negara maju lainnya, apalagi Eropa, kemajuan Amerika dalam 30 tahun terakhir itu paling dahsyat. Lihat aja kan, semua perusahaan terbesar kan kita sudah bicarakan. Mulai Microsoft, Google, sekarang Nvidia yang sudah mencapai 4,5 triliun. Itu kan perusahaan raksasa Amerika Serikat. Di Eropa tidak lahir perusahaan raksasa baru digital teknologi seperti itu. Hanya Cina yang menyaingi kemajuan ekonomi Amerika dalam pengertian itu, Mel. Nah, secara politik sekarang pelan-pelan popularitas Donald Trump itu berkurang. Dan di basis utamanya MAGA itu, Mel, MAGA itu juga mulai agak terpecah. Ya kan, mungkin kita bisa katakan bahwa puncak Trump itu, perubahan dan gejolaknya itu mungkin 2025. Saya mendeteksi bahwa pelan-pelan Trump pun harus adaptif, mulai berubah menjadi lebih normal. Setahun ini 2025 nggak normal, Mel. Ini zaman edan kalau kita pakai filosofi Jawa itu dari Rogo Warsito untuk Amerika Serikat 2025, orang bilang zaman edan. Sing melu edan akan ketinggalan. Tapi walaupun begitu, Mel, karena Amerika ini negara besar dan tradisi demokrasinya kuat, kan di samping Trump kan muncul juga bintang-bintang politik baru, muncul gejala baru. Beberapa gubernur ternyata yang menang dari Partai Demokrat, bukan Partai Republikan dukungan Trump.
Dan contoh terbaik kan dari kota New York, Mel. Ya, Muncul Zohran. seorang bintang baru, kaum imigran juga, Muslim lagi, Zohran Ya. Mamdani. Jadi Amerika betapapun arus besar yang dibawa oleh Trump adalah sebuah gejolak ketidakpastian yang membuat orang berkata bahwa ini sudah masuk dalam era kompetitif authoritarianism. Kita-kita yang optimis akan berkata bahwa wait, tunggu dulu. 2025 mungkin sebuah anomali. 2026 Amerika akan menjadi normal kembali, memperkuat dirinya, dan barangkali setelah Trump, siapapun yang memimpin nanti, mungkin J.D. Vance, mungkin Gubernur California, mungkin Amerika akan menjadi lebih baik setelah melewati setahun prahara. Gitu Mel, kira-kira Mel. Oke, Bang Celi, kebetulan kita bicara tentang Amerika nih, dan gagasan tentang Amerika, demokrasi, kebebasan itu juga bisa dibaca dan dipelajari di Jakarta juga sih sebenarnya. Kalau di Philadelphia, di Washington tuh ada library kayak perpustakaan Freedom Institute nggak nih? Oh, itu raksasa Mel, salah satu perpustakaan terbesar di dunia yang terbuka, itu namanya Library of Congress. Oh, itu dahsyat Mel. Buku-bukunya jutaan Mel. Kita kan bentuk lebih kecil daripada Library of Congress, tapi di Jakarta harus ada Mel, perpustakaan umum yang terbuka. Sama tempatnya juga nyaman kan kita? Nyaman. Dan Nyaman. apa Mel yang paling penting? Gratis, itu yang paling penting. Buat anak-anak muda Jakarta Mel. Wifi kenceng ya, makanya kalau untuk mau baca, belajar, diskusi bisa kunjungi Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Lanjut ya Bang. Baik. Nah kalau di kebijakan dalam negeri kan, ya Trump mengkhawatirkan gitu. Tapi kebijakan luar negerinya kayaknya justru lebih menggembirakan dari kebijakan dalam negerinya nih. Ya, kebijakan luar negerinya ada beberapa yang positif kan ya. Seperti bagaimana dia memainkan kartunya dalam konflik Israel-Palestina. Ya. Itu sangat bagus dan brilian ya. Kemudian juga bagaimana mencegah Iran menjadi kekuatan nuklir, itu juga bagus. Karena kalau Iran menjadi kekuatan nuklir, maka masalah Timur Tengah yang sudah kompleks menjadi 1000 kali lebih kompleks gitu. Karena ada kandungan bahaya yang luar biasa. Nah, itu oke. Bagaimana dia berusaha menyelesaikan beberapa konflik-konflik yang lain. Tetapi turbulensi dalam negeri Amerika karena Trump, saya kira ikut juga mempengaruhi turbulensi dunia. Terutama bagaimana Trump melihat peran Amerika sekarang. Yang ingin mengubah tradisi 80 tahun peran Amerika sebagai superpower dalam menjadi jangkar bagi globalisasi dan stabilitas politik. Jadi bagaimana Trump ingin mengubah bukan hanya dengan tarifnya, tetapi hubungan dengan Eropa, dengan NATO countries, dengan tetangganya Kanada dan Meksiko. Itu sangat amat penting kita lihat karena ini sebuah era baru. 80 tahun kan peran Amerika sangat konstruktif, ada globalisasi, kemajuan ekonomi negara-negara di Asia misalnya, Jepang, Korea yang dulu hancur karena perang. Singapura maju, Taiwan maju, termasuk Indonesia. Di Eropa, Jerman setelah hancur Perang Dunia Kedua bangkit kembali bersama negara-negara lain seperti Italia, Prancis gitu. Itu kan bagus banget. Termasuk Cina juga ya? Termasuk Cina juga. Deng Xiaoping begitu buka ekonomi Cina, ketemu Presiden Jimmy Carter di Washington DC gitu loh. Untuk meminta supaya ekonomi Cina terbuka bagi Amerika Serikat dan juga mengirimkan mahasiswa-mahasiswa Cina ke Amerika Serikat untuk belajar. Itu luar biasa peran Amerika Serikat, Mel. Secara perspektif kesejarahan, baru pertama kali ada imperium, quote and quote, atau adik kuasa yang berperan seperti itu. Nah, ini yang mau diubah oleh Amerika dengan langkahnya soal tarif, dengan hubungannya dengan Kanada, dengan Eropa, dengan Meksiko, dengan Greenland, dengan segala macam negara. Orang jadi berpikir dunia ini berputar seperti gasing. Mau kemana dunia dibawa oleh Donald Trump? Sementara secara tradisional, mestinya kan positioning Amerika harus kuat terhadap Cina, kuat terhadap Rusia yang di non-demokratis, non-democratic country ya. Betapapun kita ingin mereka semua bekerja sama,
Tapi kita harus mengerti bahwa Cina sekarang adalah superpower pengganti Uni Soviet dulu. Yang hubungannya dengan Amerika Serikat bisa kooperatif, bisa adversarial. Nah, kan orang berpikir bahwa seperti Obama misalnya pivot to Asia, maksudnya bagaimana engaging China dengan konstruktif, produktif sekaligus menjaga stabilitas dunia jangka panjang. Itu kan paling penting. Tapi yang orang lihat sekarang justru malah Trump ini sibuk merecokin partner-partnernya yang sebenarnya selama ini sangat amat membantu Amerika Serikat menjalankan perannya sebagai adik kuasa utama. Kita kan pernah kutip Archibald MacLeish yang dikutip oleh penyair Khairil Anwar, Mel. Ya kan, kami mati muda, kaulah yang memberi kami arti. Anak-anak muda Amerika terlibat dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, jutaan yang berkalang tanah yang meninggal. Dengan pertanyaan besar, we die what for? Gitu loh. Untuk apa? Untuk perdamaian dan kemajuan dunia atau tidak buat apa-apa? Gitu loh. Pertanyaan itu sekarang harus ditanyakan kepada Donald Trump, Mel. All of this fuss, Mr. Trump, gitu kan. Semua turbulensi ini, Pak Trump, buat apa sebenarnya? Memperkuat Amerika dan dunia, menambah perdamaian dan persahabatan dunia, atau untuk semata-mata ego pribadi untuk diakui bahwa dialah pemimpin terbesar Amerika. Buat apa gitu? What is that for, Mr. Trump? Itu kan kita bisa bertanya dari sebuah sudut di Washington DC yang berdekatan dengan Benjamin Franklin. Well. Ingat kata-kata deklarasi kemerdekaan Amerika dari Thomas Jefferson. The pursuit of happiness, life, liberty, and the pursuit of happiness. Hidup, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan masing-masing individu. Ini kan kredo Amerika yang memberi inspirasi bagi banyak negara, termasuk bagi revolusi Indonesia, Mel. Iya, merdeka atau mati. Merdeka atau mati, kan kata Bung Tomo, gitu loh. Itu kan semboyan-semboyan yang memberi inspirasi bagi dunia. Nah, kita ingin bahwa sekali-sekali di akhir tahun, di musim salju yang dingin, Donald Trump juga mengenang kredo-kredo yang inspiring seperti itu, supaya langkah-langkahnya, oke lah, kita terima Trump sebagai Trump, tetapi bagi dunia dan Amerika, dia harus mempertebal fondasi life, liberty, and the pursuit of happiness. Itu kan dahsyat kata-kata itu, Mel. Oke, tapi apa namanya untuknya, jadi untuk kedepannya nih kira-kira Bang di tahun 2026 nih dengan situasi seperti ini. Nah, ini dunia akan lebih aman atau lebih tidak terduga nih nantinya? Memang sekarang ini dengan perkembangan teknologi, ya, dengan sosial media, banyak unsur-unsur yang tak terduga. Ini bukunya Farid Zakaria ini, The Age of Revolutions, ya. Banyak elemen-elemen di abad 21 ini kita kan ke dekade ketiga abad 21. Ini banyak yang tidak terduga. Yang kita dekade kedua mengarah ke dekade ketiga abad 21. Banyak hal yang membuat sejarah kayak bergerak cepat, Bel. Ya, tetapi kita harap bahwa elemen-elemen sensibilitas pada pemimpin-pemimpin dunia seperti Donald Trump, ya, Macron, termasuk kepada Pak Prabowo, kan negara penting Indonesia ini. Itu akhirnya bisa merumuskan sebuah konsensus baru post Cold War, ya kan? Ini post Cold War, dunia post Cold War. Ya, ini kira-kira bahasanya, Mer. Dunia pasca perang dingin ini, ya, di mana ada superpower namanya Amerika, ada China, ada belligerent country, ya kan, kayak Rusia. Ada wilayah konflik kayak Timur Tengah, sebagian Afrika. Bagaimana para pemimpin dunia ini mencari konsensus baru. Bagaimana sih dunia ini kita tata, kita atur bersama-sama, sehingga ujungnya adalah stabilitas relatif yang besar, ya, tanpa ada perang besar, dan juga kemajuan bersama yang lebih terbuka bagi negara-negara yang ingin merebut kesempatan untuk maju. Kan itu yang paling penting, Mel. Sehingga nasib anak-anak di Afrika, di Asia, di Amerika Latin,
di Rusia juga, di Cina juga, di Amerika sendiri itu masa depannya lebih cerah daripada hari kemarin. Pantarei, hidup selalu berubah, air selalu mengalir, tapi kita harap dia mengalir ke arah yang lebih baik dengan harapan yang lebih cerah. Kan itu harapan kita, Mel. Cakep kalau kata pantun tuh Bang. Jadi saya kira buat Amerika kita tutup tahun 2025, Mel, dengan berharap semoga Trump menjadi politisi normal. Dengan segala keunikannya, fondasi demokrasi Amerika diperkuat, ekonominya bisa tumbuh dengan lebih baik. Toh di sini kan tempatnya, sumbernya perusahaan-perusahaan teknologi yang sekarang lagi mengubah dunia dengan AI, dengan data center, dengan digital revolution. Jadi saya kira harapan tetap masih bisa kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita warga Amerika, ya kan? The tomorrow will be better days, sirs. Ya kan? Tomorrow will be better days. Bukan tomorrow will never die ya. Jangan gitu. Itu kan James Bond. Oke. Gitu Mel kira-kira. Untuk sementara laporan dari Washington DC. Oke, baik, terima kasih Bang Celi. Cepat masuk ke ruangan biar hangat-hangat dikit nanti kena flu. Oke, siap, baik, terima kasih. Siap, baik. Terima kasih Bang Celi, terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News Internasional, sampai jumpa.